Oke, untuk video kali ini kita mau bahas tentang diagram tingkat energi, di mana latihan soalnya adalah untuk nomor 1 kita mau diagram tingkat energi pembentukan SO3 digambarkan sebagai berikut. Jadi ini adalah diagram tingkat energinya. Berdasarkan diagram tersebut, jumlah kalor yang dibebaskan pada pembentukan 1 mol yang diminta itu 1 mol SO3 sebesar berapa. Nah, kita lihat aja dari diagram tingkat energinya. Yang pertama, ini 2S tambah 3O2 akan langsung jadi produknya. Ini produknya nih ke 2SO3 yang diminta. Nah, seperti ini. Dilambangkan dengan delta H3. Atau dia melalui cara langsung atau cara bertahap. Cara bertahap yaitu cara keduanya, dari 2S tambah 3O2 akan jadi 2S tambah O2 yang dilambangkan dengan delta H2 entalpi reaksinya. Lalu dari 2SO2 ditambah O2 akan baru menjadi 2SO3. Ini ke sini. Jadi ini ke sini dulu, yang kedua ini ke sini. Gitu ya. Dilambangkan dengan entalpi reaksi atau delta H-nya, delta H1 minus 197 kJ. Pertanyaannya, kalau pembentukannya berapa? Pembentukan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol gas SO3. Jadi ini kita lihat di awal dan di akhir berdasarkan hukum Hess akan sama. Dia dengan cara langsung atau entalpi reaksinya akan sama dengan cara proses bertahap. Jadi dilihat dari awal dan akhirnya saja. Maka di sini kita bisa buat rumusnya kalau delta H2 ditambah dengan entalpi dari delta H1 akan sama dengan delta H3 karena produknya sama-sama 2SO3. Jadi delta H3. Setelah itu ini kita masukkan angkanya, minus 593 kJ ditambah minus 197. Nah ini minus 197 ya, ini kan ke bawah, sama menuju ke bawah sama dengan delta H3. Maka kita dapat nih sebenarnya reaksi pembentukan SO3 itu adalah minus 790, satuannya adalah kilojoule atau dilambangkan dengan delta H3. Nah, 790 kJ ini adalah pembentukan untuk yang ini, 2SO3. Sedangkan yang diminta adalah 1 mol. Jadi ini 2 mol, yang ini 1 mol. Maka 1 mol kita bandingkan dengan yang diketahui itu kan 2 mol. Ya, 2 mol tinggal kita kali. Ya, dikali dengan minus 790, jadi dapat 790. Ini kan molnya coret, minus 790 dibagi 2 hasilnya adalah minus 395. Nah di sini ternyata yang A malah minus 396 kJ, tapi yang benarnya minus 395 kJ ya, paling mendekati si A. Kalau A nya dirubah ini jadi 5 ya, ini kita rubah aja minus 395 gitu. Oke, untuk soal selanjutnya. Untuk nomor 2 adalah diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal oksida atau PbO2 sebagai berikut. Perubahan entalpi delta H1 reaksi tersebut adalah berapa? Sama ya caranya, prinsipnya sama. Awalnya adalah Pb tambah setengah O2 akan jadi, tahapan langsungnya akan jadi di sini. Ini tahapan langsungnya langsung menjadi di sini akan jadi PbO2. Nah, akan jadi PbO2 atau dia melalui 2 tahap, yaitu Pb tambah setengah O2 akan bertahap dulu jadi PbO tambah setengah O2, baru dilanjutkan ke delta H3 ya, PbO2 begitu. Jadi antara proses 1 tahap dan 2 tahap akan menghasilkan delta H yang sama. Jadi produk akhirnya akan sama, yaitu PbO2. Sehingga rumusnya akan berubah, akan menjadi ya delta H1 secara langsung kan belum tahu. Pasti hasilnya akan sama jika delta H2-nya ditambahkan aja dengan delta H3 ya. Ini ke bawah, ini ke bawah. Oke.
Nah, ini sama dengan delta H2 nya udah ada nih, minus 276,6 ditambah dengan 58,6. Ini kita tambahnya ke bawah deh, minus 58,6. Nah, ini ditambah 6 tambah 6 12, 1 7 tambah 5 15. Ini 1 7 tambah 1 8 tambah 5 3 ya. Jadi 8 tambah 5 13, ini 1 lagi jadi minus 335,2 kilojoule ya. Karena ini yang ditanyakan hanya delta H1 nya aja, maka ini udah ada hasilnya, jadi minus 335,2 atau boleh 20 nih. Yang ini hasilnya adalah yang D.